Drop it. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari yang pertama Yasin Frans, yang kedua Rika Anju, yang ketiga Yeni Nurkaliza, dan yang terakhir saya sendiri, Verjun Arnold. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang e-government. Pemerintahan elektronik atau e-government berasal dari kata bahasa Inggris yaitu electronic government, juga disebut e-gov, digital government, atau government dalam konteks tertentu informational government. Adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diimplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau government to customer G2C, government to business G2B, serta government to government G2G. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Penggunaan sistem komputer atau informasi di lembaga atau organisasi pemerintahan biasanya ditujukan untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses administrasi, pencairan dan pengolahan data yang berakibat pada meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, sistem komputer atau informasi di lembaga tersebut difokuskan sebagai alat bantu pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, penerapan sistem informasi itu ternyata memberikan hasil yang beragam. Di negara maju, penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi, terutama yang berorientasi keuntungan atau profit oriented, membuahkan hasil yang cukup positif. Banyak diantaranya mencatat peningkatan dalam volume penjualan, bahkan banyak pula yang mencatat peningkatan efisiensi baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Bagi organisasi nirlaba, terutamanya pemerintah, keuntungan yang dicatat tidaklah sejelas dan sebanyak organisasi bisnis. Kebanyakan organisasi pemerintah yang menerapkan sistem informasi dalam pelayanan publik mencatat efisiensi waktu dan biaya yang cukup signifikan. Namun, terbatas hal itu disebabkan oleh rantai birokrasi dan otorisasi yang masih relatif panjang. Konsep dan visi e-government. Pemicu utama e-government, dilihat dari sejarahnya, konsep e-government berkembang karena ada 3 pemicu utama, yaitu yang pertama, era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Yang kedua, kemajuan teknologi informasi, komputer atau telekomunikasi terjadi sedemikian pesatnya. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Visi e-government. Visi e-government yang baik berdasarkan pada 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, memiliki perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, membangun sebuah lingkungan yang kompetitif. 3, memberikan penghargaan pada inovasi dan memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan. Yang terakhir, yang keempat adalah menekankan pada pencapaian efisiensi. Cakupan e-government memiliki cakupan atau ruang lingkup yang cukup luas. Bukan saja meliputi seluruh unit dalam suatu organisasi pemerintah, tetapi juga mencakup mitra kerjanya atau stakeholders yang terdiri dari berikut ini. Yang pertama, karyawan atau pegawai lembaga pemerintah tersebut. Yang kedua, anggota masyarakat. Yang ketiga, pelaku bisnis. Yang keempat, lembaga pemerintah lainnya. Dan yang terakhir, pemasok atau pembekal alat-alat kantor dan sebagainya. Model atau bentuk e-government yang diusulkan oleh PeopleSoft Consulting Division yang ditampilkan pada tulisan ini adalah model e-government skala nasional, dan dalam model ini suatu pemerintah yang ingin mentransformasikan dirinya kepada suatu bentuk e-government harus memiliki komponen seperti berikut. Yang pertama, kepemimpinan eksklusif atau exclusive leadership. Fungsi kepemimpinan dalam program e-government skala nasional terletak di puncak kepala pemerintahan yang bertugas memberi arah, menetapkan tujuan dan sasaran umum program e-government nasional, sekaligus menetapkan strategi teknologi yang harus dipakai oleh setiap lembaga pemerintah yang berada di bawah kendalinya. Chief Executive Officer
yang dalam hal ini diperankan oleh kepala pemerintahan atau negara dapat pejabat pemerintah yang berperan sebagai seorang Chief Information Officer yang melaksanakan dan mengawasi sehari-hari program e-government nasional itu. Yang kedua, keikutsertaan otoritas legislatif dan otoritas lain berdasarkan yurisdiksi. Wakil lembaga legislatif harus diikutsertakan sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi dan mengarahkan perkembangan program e-government baik dalam lingkup nasional maupun regional. Wakil instansi pemerintah juga perlu diikutsertakan mengingat mereka lah yang mewakili penanggung jawab operasional e-government pada masing-masing instansi. Berikutnya, penasehat teknologi informasi atau IT Advisor, suatu lembaga yang berperan sebagai pemikir masalah teknologi informasi atau IT think tank, perlu dibentuk atau ditetapkan. Fungsi lembaga itu adalah memberikan saran dan masukan yang bersifat teknis dalam rangka pengembangan kepada lembaga pemerintah yang menjalankan program itu. Berikutnya, pengelola pada tingkat lembaga atau organisasi atau enterprise level governance board bertanggung jawab terhadap investasi, aplikasi maupun infrastruktur di masing-masing lembaga. Berikutnya yang terakhir, pengawas dan pengendali teknik atau technical oversight board bertanggung jawab terhadap operasi dan kesiapan jaringan sistem informasi serta konsistensi kerja aplikasi. Komponen itu saling mendukung, berinteraksi, serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak seperti masyarakat, kalangan swasta, dan wakil lembaga legislatif dan lembaga pemerintah terkait. Elemen sukses mengembangkan e-government. Untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada 3 elemen yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. 1. Support. Yang dimaksud dengan dukungan di sini bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut. Disepakatinya secara e-government, dialokasinya sejumlah sumber daya, dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung, disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinu, konsisten, dan menyeluruh. 2. Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-government. Ada 3 hal minimum yang harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan elemen ini. Ketersediaan sumber daya yang cukup, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian. 3. Value. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Sehingga pemerintah harus teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government. Apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value atau manfaat secara signifikan yang dirasakan oleh masyarakat. Manfaat penerapan konsep government. Beberapa manfaat yang diharapkan dari implementasi konsep government dilihat dari berbagai sisi, antara lain sebagai berikut. 1. Dari sisi lembaga atau organisasi. Manfaat yang diharapkan dari sisi lembaga atau organisasi antara lain penghematan biaya melayani masyarakat yang timbul antara lain akibat penghematan dalam pemakaian kertas, atau bisa dibilang paperless transaction. Sumber daya manusia, office automation, dan waktu meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data information sharing. Kedua, dari sisi masyarakat konsumen, manfaat yang diharapkan diterima masyarakat berupa pelayanan dan pemberian informasi yang lebih cepat, akses yang cepat terhadap dokumen dan formulir elektronik, pelayanan masyarakat yang terus-menerus 24 jam sehari, meningkatnya kemampuan melayani diri sendiri, self-service, meningkatnya kemampuan untuk mencari informasi, meluasnya akses terhadap informasi, dan sebagainya.
faktor kritis pendukung kesuksesan government. Untuk mencapai manfaat yang telah disinggung sebelumnya, lembaga pemerintah yang berencana atau sedang mengimplementasikan konsep government harus memperhatikan beberapa faktor yang sangat vital bagi kelangsungan bahkan kesinambungan program government-nya. Faktor kritis tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Dukungan yang luas dari manajer atau pejabat puncak pengambil keputusan maupun manajer atau pejabat di level operasional. Kedua, kemauan untuk mengubah cara atau metode bekerja sama, membagi dan mengelola data dan jasa dari lembaga pemerintah. Ketiga, kemampuan untuk memperbaiki budaya kerja, keahlian dan peraturan yang menyangkut administrasi pemerintah dan pembiayaan pada setiap lembaga pemerintah dalam rangka mendukung implementasi government. Keempat, memulai implementasi dari skala kecil dan berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat, tingkat penggunaan atau adoption rate, dan tingkat penerimaan accessibility rate. 5. Menciptakan keadilan dalam akses terhadap informasi dan jasa. Keenam, membangun fasilitas teknologi informasi dan peraturan pendukung dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan data setiap anggota masyarakat. Adanya tingkat keahlian dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Lihat dari pelaksanaan Indonesia, aplikasi e-government data dari Depkominfo tahun 2005 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005, Indonesia memiliki yang pertama 564 domain GoID, yang kedua 295 situs pemerintah pusat dan Pemda, yang ketiga 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website, yang keempat 198 situs Pemda melalui dikelola secara aktif. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-gov untuk proses pengadaan barang dan jasa atau e-procurement. Beberapa pemuda lainnya juga berprestasi baik dalam melaksanakan e-gov seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Banyuasin, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov seperti dibahas di atas, maka langkah untuk merevitalisasi e-gov Indonesia sudah tidak bisa ditunda lagi. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Namun, pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas. Kendala dan hambatan di kasus Indonesia, e-government seperti juga semua konsep transaksi yang dilakukan melalui jaringan sistem informasi, memerlukan prasyarat bagi terlaksananya program tersebut dengan sukses. Secara realitas, implementasi e-government berkembang dengan kecepatan berbeda-beda. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor di luar kendali lembaga pemerintah yang menjalankan program ini. Faktor dan hambatan yang jamak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Tingkat pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan kebanyakan masyarakat berada di luar jangkauan teknologi informasi yang interaktif seperti internet, TV, interaktif, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat pengetahuan teknologi informasi yang rendah atau low IT literacy rate menyebabkan sebagian besar masyarakat kurang memahami bahkan menyadari manfaat bertransaksi secara online. Hal itu juga menghambat pertumbuhan dan pengembangan aplikasi TI di negara tersebut. Yang ketiga, tingkat penetrasi komputer pribadi atau PC yang rendah menyebabkan banyak masyarakat yang belum dapat mengakses internet. Yang keempat, tingkat penetrasi internet yang rendah menyebabkan banyak anggota masyarakat berada di luar jangkauan informasi terkini yang bersifat nasional maupun global. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi yang masih kurang memadai atau bentangan kabel serat optik yang sangat minim, jaringan komunikasi dengan kapasitas transfer data atau bandwidth yang masih rendah, dan sebagainya. Yang terakhir, belum adanya perlindungan yang memadai secara undang-undang untuk transaksi yang dilakukan melalui jaringan elektronik seperti internet, wireless, dan sebagainya. Nah, berikut ada kondisi dan solusi sementara bagi Indonesia. Yang pertama, tahap emerging, yaitu tahap ketika kehadiran suatu lembaga pemerintah di internet diwakili oleh beberapa situs resmi lembaga pemerintah yang memberikan informasi yang bersifat mendasar, terbatas, dan statis. Yang kedua, tahap ancient, yang tahap ketika
isi atau konten situs diperbarui secara berkala dan teratur. Yang ketiga, tahap interaktif, yaitu tahap ketika pengunjung dapat mendownload formulir elektronik, mengontak pegawai atau pejabat pemerintah, dan membuat perjanjian atau appointment, dan melayangkan permohonan secara elektronik. Yang keempat, tahap transaksional, pengunjung dapat melakukan pembayaran atas jasa atau melakukan transaksi finansial dengan lembaga pemerintah secara online. Yang terakhir, tahap seamless, integrasi total fungsi dan jasa pemerintah lintas batas administratif dan departemental. Terima kasih.